Qin Yichen tidak tahu apa dampak kata-katanya pada leluhur bayi berdarah. Dia melengkungkan bibirnya. Yang terakhir tahu segalanya. Jadi benar-benar tidak perlu mengatakan apa-apa. Kamu harus pergi. Tidak ada yang berhenti. Tapi tahukah kamu mengapa kami bersedia membantumu? Itu karena menurut kami, kamu ingin pergi. Hanya tidak ingin menyakiti kami. Jadi kami hanya tidak ingin pergi. Ingin kau pergi. Leluhur berdarah itu terkejut. Dia tahu yang sebenarnya. Tetapi dia benar-benar tidak akan percaya bahwa seseorang akan menyinggung Tian Wudi untuk seseorang yang sudah lama tidak mengenalnya. Terutama cara mereka bertemu adalah bahwa dia ingin merampok Qin Yichen dari kerumunan sejak awal. Namun, mata Bai Guanxing sangat tulus, dan mata seperti pedang Qin Yichen juga ganas, sehingga leluhur bayi darah dapat percaya bahwa orang-orang ini sangat bodoh. Namun, dunia ini begitu indah karena ada begitu banyak orang bodoh. Kamu bisa menyesalinya kapan saja. Ketika Invincible menemukannya, kamu bisa menjualku kapan saja ketika kamu melihat kengeriannya. Lagi pula, kamu tidak berutang apapun padaku. Leluhur berdarah itu menundukkan kepalanya seperti anak yang keras kepala. Dia jelas tidak memiliki masa kecil. Tetapi dia bertindak seperti ini. Terima kasih. Suara leluhur berdarah itu sangat lembut. Bagaimanapun, dia tidak mengucapkan terima kasih berkali-kali dalam hidupnya. Terutama bantuan Ci Guo tanpa kenajisan, yang membuatnya merasa jijik dan tidak berani menerimanya. Bai Guanxing menyeringai dan meletakkan telapak tangannya di telinganya dengan sengaja. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa mendengarmu. Wajah leluhur berdarah itu tenggelam. Bai Guanxing melihatnya, dan dengan cepat mengubah kata-katanya. Jangan khawatir, Tian Wudi tidak akan menemukannya secepat ini. Kelahiran kembali adalah kelahiran kembali. Kekuatan kehidupan sebelumnya telah dihancurkan, dan kekayaan juga berubah menjadi asap. Tidak mudah baginya untuk kembali ke puncak. Dalam hal ini, Bai Guanxing memiliki pendapat yang bagus. Bagaimanapun juga, dalam hal kelahiran kembali, dia persis sama dengan Tian Wudi. Bai Guanxing tidak hanya menghibur leluhur bayi berdarah, tetapi menggosok dagunya dan menganalisis. Dan saya kira Tian Wudi bersembunyi sekarang, setidaknya tidak semarah kehidupan sebelumnya. Dan alasan ini sangat sederhana. Lagi pula, seperti mereka, tidak sedikit orang kuat yang ingin membunuh Invincible. Tepatnya, Qin Yichen dan yang lainnya tidak ingin membunuh Tian Wudi, tetapi hanya ingin menjaga agar leluhur bayi berdarah itu tidak terbunuh. Tetapi banyak orang kuat di dunia tidak berpikir demikian. Lagi pula, mereka tidak ingin melihat Tian Wudi tumbuh dewasa. Dan jika Anda tidak ingin melihat pertumbuhannya, cara terbaik adalah membunuhnya dan menghilangkan akarnya saat masih lemah. Selain fakta bahwa Tian Wudi telah jatuh sejauh ini, pembangkit tenaga listrik lainnya semuanya menjadi lebih kuat. Dan ketika seseorang tumbuh, Tian Wudi tidak berani menjadi sombong seperti kehidupan sebelumnya. Saya bahkan curiga bahwa beberapa keberadaan kuno mencari jejak Tian Wudi. Bai Guanxing menganalisis bahwa sama seperti Tian Wudi yang begitu arogan sehingga dia ingin mempelajari Taoisme Raja Dewa. Begitu banyak eksistensi kuno juga ingin merebutnya dan mempelajari putra alam semesta ini yang tidak mematuhi aturan langit. Tidak sombong untuk mempelajari Dewa Raja Dao Miao. Sebenarnya Bai Guanxing melakukan hal yang sama saat itu. Tetapi dalam hal ini, dia melihat hal yang sama dengan Tian Wudi. Jadi tidak perlu takut pada Invincible untuk saat ini. Selain itu, seberapa kuat kekuatan tempurnya? Bisakah dia benar-benar mengalahkanku? Bai Guanxing mengulurkan telapak tangannya dan melihat sekeliling pada semua orang, terutama leluhur bayi berdarah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan bermeditasi. Sepertinya dia masih bisa diselamatkan. Bagaimanapun, kekuatan tempur Bai Guanxing lemah dibandingkan dengan Lei Ze dan pembangkit tenaga listrik dari generasinya. Bahkan, setidaknya ketika dia memiliki pengalaman dengan Qin Yichen, selain bakatnya, Bai Guanxing juga cukup untuk menjadi pertempuran. Kekuasaan tak terkalahkan dari langit seperti tak terkalahkan dari langit dan bawah tanah. Dan Bai Guanxing juga cerdas dan tak tertandingi dalam kebijaksanaan. Dan Qin Yichen juga sangat ingin tahu, apa asal-usul Invincible hari itu? Apakah itu benar-benar sarung tangan putih yang didorong oleh Raja Dewa di wajah semua makhluk hidup? Bai Guanxing menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Tian Wudi dapat dikatakan telah dibunuh oleh Shen Wangzhen. Jika tidak mungkin untuk memberontak dengan leluhur bayi darah. Setidaknya dapat dikesampingkan bahwa itu adalah sarung tangan putih dari para Raja Dewa yang membunuhnya saat itu. Selain itu, untuk mengatakan bahwa Tian Wudi adalah inkarnasi, dan bidak catur yang didorong ke permukaan yang cerah terlalu menghina Tian Wudi. Bai Guanxing mengenal Tian Wudi dengan sangat baik, dan arogansi yang terakhir tidak akan pernah menerima retorika semacam ini, karena Tian Wudi, seperti dia, tidak menghormati Raja Dewa. Beberapa hanya menjelajahi Raja Dewa Dao Miao, ingin menjadi seperti seorang Raja Dewa. Bahkan lebih dari Raja Dewa. Sebagai kuat. Jika bukan untuk tujuan menggunakan rumor semacam ini untuk mengejutkan puluhan ribu, siapa yang berani mengatakan itu?
Tian Wudi akan membunuh seseorang sejak lama. Dan sekarang masih ada keuntungan lain, yaitu, Tian Wudi dibunuh oleh kota Raja Dewa di kehidupan sebelumnya. Dia dapat dianggap tidak berurusan dengan Raja Dewa dan dapat saling menggunakan, tetapi dia seharusnya tidak benar-benar membentuk aliansi. Qin Yichen sangat yakin akan hal ini. Pertama-tama, mendengarkan narasi Yao Yuekong. Meskipun langit yang tak terkalahkan seperti putra alam semesta, dia sebenarnya adalah pendendam, dengan 7 emosi dan 6 keinginan. Setelah melihat melalui Bai Guanxing, dia tidak bergerak lagi. Sepertinya dia hanya kalah dari Bai Guanxing. Tetapi itu tidak berarti bahwa Tian Wuzhen benar-benar tidak memiliki kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Terlebih lagi, bahkan jika Tian Wudi bersedia mencari bantuan dari Raja Dewa itu harus setuju. Mengapa Tian Wudi dipukuli sampai mati di kehidupan sebelumnya? Itu karena Tian Wudi ingin memanfaatkan bencana dan kekacauan itu untuk memata-matai kekuatan Raja Dewa. Raja Dewa mana yang berani berurusan dengan orang gila dengan pikiran seperti itu? Jadi secara keseluruhan, ancaman Tian Wudi tidak kuat, setidaknya untuk saat ini. Tetapi setelah mendengarkan narasi Yao Yuekong, Qin Yichen juga penuh dengan rasa ingin tahu tentang putra alam semesta yang tak terkalahkan ini, dan bahkan sedikit jantung berdebar. Itu bukan karena kekuatan Tian Wudi, tetapi hanya penolakan terhadap kegilaan dan penghinaan semacam ini untuk segalanya. Melihat ini, Mu Qiyu dengan cepat berkata dengan setia ke samping, "Ya, leluhur tua, Tuan. Setelah Tuanku pulih dari cedera, aku bersedia membantu kalian semua. Selain itu, Tuan dan Taisu pasti sudah lama ingin berteman dengan suamimu, dan kamu bisa melihat sikapnya yang ahli." Mu Qiyu penuh dengan sanjungan di sini, karena takut leluhur bayi darah akan menendangnya ke malam hari. Tetapi itu bukan omong kosong. Bagaimanapun, Qin Yichen menyelamatkannya kali ini, dan itu dapat dianggap sebagai balas dendam berdasarkan kebajikan. Jika tidak, hanya Mu Qiyu yang berani menggunakannya sebagai umpan meriam, leluhur bayi darah akan menebasnya. Selain itu, Mu Qiyu adalah murid besar Mu Xinggong, dan kata-katanya sedikit berbobot. Bai Guanxing berkeliling dunia dan tidak masalah memiliki beberapa teman lagi, bahkan jika itu nyaman bagi satu sama lain untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dibandingkan dengan Invincible, 4 bawahan King of Evernight adalah yang pertama berurusan dengan. Bai Guanxing memulihkan wajahnya, dan dia mengulurkan telapak tangannya. "Blood Baby, berikan aku jari yang terputus." Leluhur Blood Infant tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa garis Bai Guanxing ini telah mengambil keputusan, dan perlahan mengeluarkan darah kulit terbungkus jari terputus.